Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pemerintahan sektor publik. Tapi sebenarnya mungkin lebih tepatnya ada tata kelola di sektor publik itu sendiri. Jadi tata kelola yang efektif di sektor publik itu akan mendorong terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, kemudian penggunaan sumber daya yang lebih efisien, serta penguatan akuntabilitas terkait pemanfaatan atau penggunaan sumber daya tadi. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan, efisiensinya, kemudian hasilnya yang diharapkan itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa yang dikeluarkan itu sebanding dengan apa yang diperoleh. Nah, tata kelola yang efektif itu biasanya punya karakter robust scrutiny atau teliti dalam pengawasan. Jadi dengan adanya pengawasan yang teliti ini, itu akan menciptakan sebuah pressure dalam tanda kutip atau tekanan untuk memastikan bahwa kinerja dari sektor publik itu akan meningkat dan praktek-praktek korupsi itu bisa dicegah karena ada tekanan tadi mengenai pengawasan yang teliti tadi. Kemudian kenapa kita perlu tata kelola yang efektif? Pertama itu untuk mengimprove manajemen, jadi meningkatkan kualitas dari manajemen sektor publik, di mana kalau manajemen sudah bagus, maka implementasi dari program-programnya itu akan lebih efektif. Ketika implementasinya sudah efektif, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu akan lebih baik. Dengan pelayanan lebih baik, maka dampak yang dihasilkan itu akan lebih baik pula. Karena misalnya masyarakat ketika memperoleh pelayanan yang lebih baik, tentu akan menggunakan jasa itu lebih sering atau lebih tertib, ya, lebih disiplin. Contohnya kayak pembayaran pajak tahunan, gitu ya. Tidak perlu repot-repot antri di loket, tapi bisa lewat e-filing, lewat internet. Nah, mereka akan lapor pajak dengan baik setiap tahunnya. Itu kan outcome-nya lebih baik, ya. Jadi ada data pajak yang lebih komprehensif atau lebih detail dari masyarakat. Nah, dengan adanya dampak yang lebih baik ini, maka pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup orang-orang. Jadi berawal dari tata kelola yang efektif akan berujung kepada peningkatan kehidupan masyarakat dengan serangkaian langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam menyusun tata kelola yang baik di sektor publik, ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan atau yang menjadi pedomannya. Yang pertama strategi, yang kedua budaya, yang ketiga relation atau hubungan, yang keempat performance atau kinerja, yang terakhir compliance and accountability atau pencapaian dan akuntabilitasnya. Jadi strategi itu bicara tentang bagaimana penyusunan struktur organisasi yang benar, kemudian bagaimana menyusun SDM yang tepat untuk peran atau posisi yang tepat pula dengan tanggung jawab yang sesuai. Jadi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jadi strateginya seperti apa? Kemudian budaya. Budaya ini akan tercipta ketika ada leadership yang kuat di di organisasinya. Jadi akan tercipta kebiasaan-kebiasaan, misalnya leadernya itu disiplin, maka dengan sendirinya akan tercipta budaya disiplin di dalam organisasi sektor publik itu. Kemudian bagaimana cara mereka menjalankan atau mengambil keputusan, apakah melalui analisis yang sudah rigid atau yang sudah lengkap, atau hanya diambil berdasarkan intuitif. Nah, itu tergantung nanti bagaimana leadership yang diterapkan dalam organisasi itu. Kemudian relation atau hubungan, jadi bagaimana
komunikasi antar internal atau eksternal itu terhubung atau terwujud. Jadi komunikasi di sini itu tidak hanya misalnya penyampaian informasi dari bidang satu ke bidang dua, tapi juga terkait reputasi. Reputasi terutama ketika sebuah bidang itu terkenal dengan prestasinya misalnya. Nah, dengan demikian maka akan mudah membangun relasi-relasi dengan bidang di luar atau dengan di sektor publik yang lain gitu. Jadi bisa bekerja melewati batas keorganisasian. Makanya harus punya reputasi yang baik pula. Kemudian kinerja yang efektif dan efisien itu wajib ya. Nah, bagaimana memastikan itu? Maka perlu ada monitoring dan evaluasi. Sistem dan prosesnya itu harus jelas, entah itu level perorangan atau sampai level organisasional. Yang penting ada reportnya. Jadi apakah si A, si B ini sudah punya kinerja yang baik, atau secara organisasi sudah memberikan pelayanan yang baik atau belum. Yang terakhir, pencapaian dan akuntabilitas terkait audit, kemudian menjalankan kebijakan, kemudian bagaimana mengelola keuangan, kemudian SDM, bagaimana etika dalam berorganisasi. Jadi intinya adalah bagaimana akuntabilitas organisasi itu sendiri dipandang, apakah sudah oke, sudah baik, atau masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi roadmap untuk tata kelola publik sektor publik ini, pertama peranan dari pemerintah, kemudian yang kedua adalah pengawasan dan manajemen, yang ketiga adalah manajemen dan struktur, yang keempat bagaimana pengoperasiannya, yang kelima itu etika dan integritas, yang keenam mengajak masyarakat sebagai partner, yang ketujuh ada tata kelola keuangan, yang kedelapan adalah tata kelola tentang komunikasi, dan yang terakhir atau 9 itu manajemen risiko. Jadi ada 9 roadmap untuk mewujudkan tata kelola sektor publik yang baik. Jadi yang pertama itu ada peran dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Kenapa demikian? Karena sektor publik itu beroperasi dengan menggunakan uang publik, uang masyarakat dari pajak. Dan yang mengelola itu kan pemerintah, jadi pemerintah itu harus punya peranan dalam menjalankan sektor publik. Kemudian standarnya harus tinggi, yaitu berkaitan dengan dana tadi ya, dana yang digunakan kan dana masyarakat, dana dari pajak dan lain sebagainya, itu tentu harus punya standar pelayanan yang tinggi. Kemudian dampak yang diberikan itu harus positif, karena ada tanggung jawab dengan menggunakan uang tadi. Kemudian harus bernilai bagi para pembayar pajak. Jadi orang-orang yang bayar pajak itu tidak merasa sia-sia dalam membayar pajak karena pelayanan yang diberikan oleh salah satu atau salah dua sektor publik itu tidak maksimal. Jadi awalnya ya karena menggunakan uang publik, maka standarnya harus tinggi, kemudian dampaknya harus positif, kemudian harus ada value yang diberikan kepada para pembayar pajak. Makanya pemerintah harus berperan di sini dalam memastikan sektor publik itu sudah optimal ya kinerjanya. Kemudian pengawasan, manajemen dan pengawasan di sektor publik. Jadi apa sih yang diawasi? Ya pertama kinerja, kemudian implementasi dari program, kemudian siapa orang-orang yang ditunjuk sebagai misalnya dewan direksi, kemudian kepala-kepala atau orang-orang yang punya wewenang tinggi itu. Kemudian bagaimana anggaran itu disusun. Jadi pengawasan terhadap sektor-sektor yang dianggap vital dalam operasional sektor publik.
Kemudian bagaimana organisasi ini bisa memprediksi misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang besar dan mungkin tiba-tiba gitu ya, tidak direncanakan tapi sudah ada slot anggarannya gitu. Yang kedua adalah memastikan balance atau keseimbangan antara kontrol dari pemerintah dengan otonomi dari organisasi itu sendiri ya. Oke, di awal kita sudah sebut memang pemerintah punya role, punya peran. Tapi kalau terlalu didikte oleh pemerintah itu sudah terlalu jauh gitu ya, karena sektor publik itu harus bisa mengelola dirinya sendiri. Bagaimana dia menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan, kemudian program apa yang memang sesuai untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, itu harus seimbang. Jadi kontrol dari pemerintah seimbang ada, tapi kebebasan untuk bergerak sebagai unit manajemen tersendiri juga ada. Nah, tujuannya adanya kontrol dan pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas dari government agency atau badan atau dinas-dinas yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ketiga adalah struktur dan manajemen. Jadi struktur itu ada legal strukturnya, punya dasar hukum, atau misalnya perusahaan itu punya akte pendirian PT gitu ya. Karena ini dimiliki oleh pemerintah, seharusnya sih kalau dari legal strukturnya sudah tersedia gitu. Kemudian dengan ada legal struktur yang yang valid atau yang legal, yang dasar hukumnya yang jelas, maka itu akan mudah untuk dikembangkan ya perusahaan ini karena dia sudah tercatat gitu. Terus yang ketiga operasional. Jadi operasional ini bicara soal bagaimana beroperasi, menjalankan fungsinya gitu ya. Jadi dari direksi atas itu dapat informasi terkait bagaimana sih strategi atau menjalankan programnya, kemudian bagaimana unit bisnis atau unit yang bekerja di bawah itu bisa beraktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku atau bisa menjalankan strategi yang sudah diterapkan sebelumnya. Nah, operasional ini biasanya berkaitan dengan finansial, kemudian manajemen risiko, atau proses pelaporan ya, reporting. Kalau ada yang kurang di level bawah, informasi itu harus sampai ke level di atasnya. Dan itu tidak boleh terlalu lama gitu, supaya kalau ada masalah itu segera bisa diselesaikan. Kemudian membentuk kerangka kerja yang sudah lengkap dalam artian hierarki dari kepegawaiannya, dari susunan roles atau peranan dari setiap divisi, apa tanggung jawabnya, tupoksinya, kemudian garis komandonya. Kalau kalian pernah lihat struktur organisasi itu ada yang putus-putus, ada yang garis solid, itu garis komando atau garis pelaporan. Kemudian bagaimana sistem komunikasinya, sehingga ketika diterapkan framework atau kerangka kerja ini sudah bisa menutup gap antara rencana dengan realitas. Kadang-kadang kan kita sudah nyusun benar-benar tupoksinya, panduannya, SOP-nya, tapi ketika diimplementasikan ke lapangan itu masih ada aja yang kurang sesuai gitu. Nah, harapannya itu gap-nya nggak terlalu besar. Kemudian memastikan tata kelola ini sustainable atau berkelanjutan ya, dengan menciptakan sebuah feedback. Feedback ini ya mungkin hasil dari evaluasi ya, masukan-masukan yang bisa diterima atau didapatkan oleh para board atau direksi di level atas, supaya mereka bisa mengidentifikasi apakah perlu cara produk bisnis yang baru, kemudian cara operasional yang baru, atau level kompetitif dari sektor publik ini dibandingkan yang sejenis, atau regulasi-regulasi apa yang perlu disusun untuk
mendukung program-program tertentu. Jadi perlu ada apa ya namanya sarana feedback. Kemudian kita bicara soal etika dan integritas di tata kelola. Jadi isu-isu yang mungkin muncul terkait etika atau integritas itu biasanya terkait instrumen kebijakan ya. Apakah sudah ada payung hukumnya, sudah ada aturan penegakannya, bagaimana prosedurnya, SOP-nya. Kemudian, nah itu harus ada dokumen formalnya sebagai acuan atau panduan untuk menjalankan instrumen kebijakan spesifik. Kemudian, apakah instrumen kebijakan itu bisa berfungsi seperti yang diharapkan, maksudnya memang bisa diimplementasikan ya, karena dia realistis, misalnya tidak terlalu utopis, ada resource yang memadai, kemudian kondisinya memang tepat untuk diterapkan. Nah, itu perlu ada uji kelayakan dari instrumen-instrumen kebijakan yang disusun. Kemudian, apakah instrumen kebijakan itu sudah efektif atau belum? Kemudian, bagaimana sih signifikansi dari hasil yang diberikan dibandingkan ekspektasi dari stakeholder? Harusnya kan ekspektasi dan hasil itu nggak terlalu jauh ya selisihnya. Syukur-syukur mungkin bisa melebihi ekspektasi. Nah, kalau kita bekerja melampaui ekspektasi, maka integritas kita akan baik. Kemudian, apakah elemen-elemen di luar dari instrumen kebijakan tadi itu sudah saling terintegrasi, kemudian sudah saling menguatkan. Jangan sampai adanya aturan-aturan yang saling bertolak belakang. Jangan sampai ada instrumen-instrumen yang justru menghambat implementasi dari sebuah kebijakan. Ada koherensi ya. Kemudian selanjutnya mengajak citizen atau masyarakat sebagai partner. Jadi masyarakat itu tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek, juga pelaku, juga aktor peran ya, partner. Nah, kata kuncinya adalah dekat, mudah gitu. By internet dengan beberapa app di smartphone itu semua bisa akses. Nah, itu sudah mudah. Kemudahan ini terkait misalnya informasi, kemudian konsultasi atau partisipasi publik, bisa menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Kalau mungkin kalian pernah main ke beberapa dinas, itu biasanya ada X-banner misalnya, buka lapor.go.id untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang Anda temukan. Kemudian misalnya salah satu aplikasi Sikasep dari PU menyediakan informasi tentang perumahan-perumahan yang bersubsidi dengan memasukkan data diri seperti alamat dan lain sebagainya. Nanti bisa diberikan informasi di mana sih rumah bersubsidi. Kemudian konsultasi lewat app Halo Dokter misalnya, kita bisa berkonsultasi dengan mudah, close to hand. Kemudian informasi yang diberikan mentang-mentang mudah ya, itu tetap harus objektif, komplit, lengkap, relevan, kemudian mudah dipahami. Ini yang paling penting, karena masyarakat yang mengakses itu belum tentu punya pemahaman yang sama dengan dinas atau sektor publik yang menyediakan. Jadi kita harus bisa memberikan informasi itu yang mudah dipahami oleh siapa saja, tidak memandang background mereka. Kemudian ada treatment atau perlakuan yang setara ya. Misalnya terkait informasi atau partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Jadi masyarakat itu informasinya harus dibuka seluas-luasnya. Jadi jangan sampai beberapa level masyarakat itu bisa memperoleh informasi secara lengkap, tapi untuk masyarakat di kelas bawahnya itu hanya sebagian saja gitu. Nggak bisa, jangan sampai seperti itu. Atau ketika ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, itu mereka tidak bisa mengakses karena
harus melewati organisasi tertentu, itu nggak bisa. Jadi semua harus punya hak yang sama atau perlakuan yang setara. Kemudian bicara soal tata kelola finansial, yang pertama itu harus transparan, harus berjangka waktu, supaya bisa mudah dipantau ya pengeluaran-pengeluaran. Kemudian akuntabel itu pasti, supaya nanti budgetnya itu bisa dialokasikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan timeline yang dibutuhkan. Yang kedua adalah perkuat revenue forecasting atau perkiraan pendapatan yang akan diperoleh. Jadi kan kita bisa memprediksi, mentargetkan pendapatan yang diperoleh adalah sekian gitu. Lewat apa? Lewat kerangka kerja fiskal yang baik. Intinya adalah jangan sampai prediksi itu meleset jauh di bawah yang diperoleh, realitasnya jauh di bawah prediksi. Kemudian harus memastikan bahwa sistem yang ada itu memang mendukung untuk terciptanya iklim spending yang berkualitas atau penggunaan budget itu yang berkualitas. Jadi maksudnya begini, tidak ada celah bagi dalam sistem untuk diakali supaya misalnya pengeluarannya banyak tapi barang yang diperoleh itu sedikit gitu ya, atau kualitasnya itu di bawah standar yang sudah ditetapkan. Ada penggelapan dana lah contohnya seperti itu. Nah, sistem itu harus memastikan jangan sampai hal seperti itu terjadi. Kemudian selain sistemnya yang mendukung, juga harus disiplin oknum orang-orangnya. Yang terakhir adalah tetap harus ada improve atau peningkatan dalam hal jangkauan, kualitas, atau jangka waktu terkait informasi fiskal atau keuangan dari organisasi itu sendiri atau internal. Jadi selalu ada ruang untuk improvement, selalu ada ruang untuk peningkatan kualitas. Kemudian tata kelola komunikasi. Jadi ada manajemen sektor publik di mana ada komunikasi yang terbangun dari kelas di organisasi itu ya, dari direksi di atas sampai ke pemerintah. Jadi dari organisasi itu sendiri bisa berkomunikasi dengan government. Kemudian adanya institusi pengawasan yang formal atau yang memang ditunjuk untuk mengawasi ya. Jadi ada misalnya diawasi oleh, kalau keuangan bisa diawasi oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan. Kalau kinerja dari pelayan publik biasanya ada juga ombudsman. Kemudian akuntabilitas secara politik ya, jadi tidak terpengaruh oleh iklim-iklim politik atau transaksi politik yang terjadi. Kemudian partisipasi lokal dan penguatan komunitas. Jadi komunikasi itu selain bisa mencapai pemerintah, juga harus bisa tersambung sampai ke level grassroots. Grassroots itu level masyarakat. Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan mudah, pemerintah juga bisa mendapatkan input terkait masalah informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian adanya media partner yang mendukung. Media partner ini mendukung partisipasi dari multiple stakeholder atau bermacam-macam stakeholder gitu ya, untuk bisa berkomunikasi entah lewat forum diskusi terbuka atau seperti apa gitu. Lalu ada manajemen risiko. Jadi tujuannya adalah untuk mengimprove ketahanan organisasi, misalnya menghadapi
hal-hal yang tak terduga seperti pandemi seperti ini ya, itu kalau organisasinya tidak punya ketahanan maka akan tutup, berhenti melayani. Kemudian harus mengadopsi sistem pendekatan manajemen yang proaktif. Jangan tunggu ada masalah dulu baru bergerak, tapi sudah memprediksi kalau masalah seperti ini sudah tersedia alternatif-alternatif solusinya. Kemudian membangun kepercayaan dari stakeholder. Kepercayaan dari stakeholder itu percaya dan ada confidence atau ada keyakinan terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian memperkuat pengambilan keputusan dan perencanaan yang reliable atau bisa diandalkan, sehingga dalam operasionalnya itu tidak mudah diguncang faktor-faktor eksternal. Kemudian menyediakan advice atau masukan terkait operasional praktis, practical advice-nya, di luar prinsip dasar dan konsep. Jadi mungkin perlu masukan dari pihak ketiga atau perlu tetap mendengarkan saran-saran untuk bisa menjaga agar ketahanan dari organisasi ini tetap terbangun. Kemudian punya fokus atau atensi dalam menghadapi risiko yang akan dihadapi perusahaan atau organisasi dengan mengidentifikasi baik faktor eksternal maupun faktor internal. Jadi sudah diprediksi dulu risiko-risikonya apa sih yang akan dihadapi atau masalah-masalah yang mungkin timbul itu seperti apa, kemudian menganalisis sektor internal atau eksternal yang berkontribusi langsung terhadap risiko yang mungkin akan dihadapi tadi. Jadi ada fokus di sana untuk forecasting ya, atau perkirakan. Jadi sebelum itu terjadi kita sudah punya alternatif penyelesaiannya. Mungkin kurang lebih seperti itu tentang tata kelola dari sektor publik. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.